warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Pak Guru Channel dimanapun Anda berada. Kali ini Pak Guru Channel ada satu misi, yaitu bagaimana caranya membuat sebuah plakat. Tetapi pada kali ini sangat berbeda, di mana dibuat dengan manual tanpa memerlukan banyak aplikasi dan bahan-bahan yang menyusahkan kita. Cukup mudah hanya dengan manual saja. Jadi nanti rencananya Pak Guru akan membuat sebuah plakat seperti ini, baik dalam bentuk desain putih belakangnya ataupun yang berbentuk bening ataupun bertekstur. Jadi nanti pastikan teman-teman semuanya menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, karena akan dibuat secara detail oleh Pak Guru dan teman-teman semuanya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komentar. Sebelum kita mulai, tentunya kita lihat yang satu ini. Oke teman-teman Pak Guru Channel, tentunya pertama Pak Guru akan menjelaskan dahulu apa saja yang dibutuhkan. Pertama tentunya kita wajib mempersiapkan dulu satu buah akrilik beserta dudukannya, di mana akrilik ini bisa berbagai macam bentuk. Ada yang segi empat tumpul seperti ini, ada yang berbentuk lingkaran, ada juga yang berbentuk kubah, oval, segi 6, dan lain sebagainya. Tentunya sesuai dengan keinginan dan kemauan dari masing-masing yang akan membuat plakat tersebut. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan tentunya ATK, yaitu berupa gunting, penggaris, dan salah satu cairan hasil pembuatan, di mana cairan ini isinya berupa air putih dengan sampo. Gunanya untuk apa? Nanti kita akan lihat gunanya untuk apa cairan ini. Kemudian yang berikutnya, kita mempersiapkan kertas stiker transparan. Kertas stiker transparan ini bisa teman-teman dapatkan di toko buku terdekat. Pastikan kertas stiker transparan silakan dengan tipe apa saja, dengan merek apa saja. Yang penting transparan. Berikutnya Pak Guru punya pilok. Nah, pilok ini akan digunakan ketika teman-teman akan membuat plakat dengan background belakang putih, yaitu seperti ini. Ya, ini bisa digunakan hanya dengan menggunakan pilok. Kemudian ada juga, yaitu adalah kertas laminasi bening. Nah, bagian kertas laminasi bening ini berfungsi untuk membuat plakat dengan polos, bening, untuk diberikan pencahayaan. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke proses pembuatan plakat dari A sampai Z. Pastikan tidak skip video ini, karena dari masing-masing tahap sangat mempengaruhi hasil yang akan didapatkan. Oke, yang pertama tentunya kita akan buatkan dahulu sebuah desain yang akan dijadikan sebagai bahan visual tampilan dari plakat tersebut. Pada pembuatan desain ini kita hanya memerlukan aplikasi Canva saja. Dan untuk pencetakannya kita menggunakan Microsoft Word saja. Jadi tidak perlu repot-repot menyiapkan banyak aplikasi di sini. Seperti halnya berikut, kita bisa lihat pada proses pembuatannya. Pertama kita cukup membuka aplikasi Canva-nya. Kita membuat sebuah desain di Canva dahulu. Kemudian pastikan desainnya telah dibuat sebaik mungkin dan lakukan proses penyimpannya. Formatnya kita pakai PNG saja dan kita unduh langsung. Hasil dari unduhannya kita kemudian membuka Microsoft Word. Di Microsoft Word ini kita akan pertama membuat sebuah kotak, di mana kotak ini kita buat sesuai ukuran dari plakatnya. Oke, sebelumnya kita telah mengukur dari lebar dan tingginya plakat, yaitu ukurannya 13 dikali 14. Di mana ukuran ini adalah ukuran sebenarnya dikurangi 1 cm ya teman-teman. Di mana ukuran sebenarnya itu adalah 14,8 dikali 21. Berarti ukurannya kita rubah menjadi 21, berarti 20 teman-teman. 20 untuk lebarnya,
Dan untuk tingginya 13,8. Itu udah hasil pengurangan minus 1 cm kiri kanan. Nah, untuk pastikan kalian ketika proses pengukurannya, kita klik size dulu di bawah. Kemudian kita centang log aspek rasionya kita buang. Baru kita buat ukurannya 13,8 dikali 20 cm. 13,8 dikali 20 cm. Dan kita klik OK. Kemudian hasil dari gambarnya kita rubah wrap text-nya menjadi in front of text. Nah, untuk teman-teman karena posisinya kita portrait, maka kita akan rubah sedikit size-nya menjadi 20 dikali 13,8. Karena posisi plakatnya itu kita berbentuk portrait. Oke, setelah selesai, kemudian kita masukkan di format, kita pilih bagiannya yang tengahnya kosong. Kita pilih yang tengahnya kosong, shift-nya kita buang, no fill. Dan kemudian kita tinggal memasukkan gambarnya dengan cara insert picture. Kita cari gambarnya yang telah kita download, kemudian kita masukkan. Kita sesuaikan ukurannya sesuai kotak yang disiapkan. Langkah pertama kita klik dulu wrap text. Kemudian kita pilih behind text. Dan kita bisa atur geser-geser ukurannya biar sesuai. Nah, ketika telah sesuai, maka kita bisa untuk melakukan proses cetak. Pastikan ukurannya melebihi dari kotaknya ya teman-teman, biar kita akan eksekusi di pada bagian pemotongan. Kita lebarkan sedikit lagi melebihi dari kotaknya. Kemudian kita geser ukurannya, kita lebarkan lagi melebihi dari kotaknya, ukurannya kita lebarkan. Oke. Kemudian kita atur agar di bagian tengah atau center. Oke, kalau sudah, kita langsung saja eksekusi pada bagian pencetakannya. Nah, wajib diperhatikan pada saat mencetak, di mana kita mencetaknya ini dengan pengaturan premium glossy dan kualitasnya high. Dan pada bagian more optionnya kita jangan lupa pakai mirror image. Pastikan pakai mirror image dan kita klik OK. Dan kita langsung proses cetak. Oke teman-teman, Pak Guru hebat. Langkah berikutnya hasil dari proses desain yang dicetak kita potong. Ingat, pemotongannya menyesuaikan garis yang telah kita buat sebelumnya. Jadi Pak Guru sengaja membuat garis pada tampilan desainnya agar memudahkan pada saat proses pemotongan hasil dari cetaknya. Sehingga ketika masuk pengaplikasiannya di akrilik menjadi mudah dan menjadi ukuran yang sesuai. Oke, kita potong dahulu secara pelan-pelan biar rapi. Jangan sampai tidak lurus ya, karena akan mengurangi nilai bagusnya dari sebuah plakat. Oke, kita percepat videonya. Oke, langkah berikutnya kita akan menutup bagian gambar dengan menggunakan pilok putih. Caranya untuk proses piloknya kita bergeser dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri agar hasilnya rata. Oke, kita mulai prosesnya. Kita lihat hasilnya. Setelah semuanya diberikan
proses pemutihan kita tunggu dulu beberapa saat sampai dengan piloknya itu benar-benar kering. Oke, kita tunggu dulu sebelumnya sampai dengan kering. Oke, langkah berikutnya untuk kita yang akan membuat plakat dengan formatnya bening, maka kita menggunakan kertas laminasi ya. Kita potong dulu kertasnya sesuai ukuran dari desainnya. Kita bisa potong di sini kertasnya. Oke, kita proses pemotongan biar bisa terpakai untuk yang lainnya. Oke, setelah dipotong, maka pada bagian laminasi ini kita lepas bagian belakang. Karena di bagian belakang ini ada lem perekatnya ya teman-teman. Nah, lepasnya bagian atasnya saja ya teman-teman. Kita nyalakan dulu mesin laminatingnya. Di sini kita menggunakan yang tanpa panas ya teman-teman. Ya, kita masukkan pada bagian mesin laminating dengan posisi tidak panas. Kita tunggu sampai hasilnya benar-benar rapi ya. Kita bisa melakukan prosesnya 2 kali. Kita balik, kita masukkan lagi. Oke, langkah berikutnya kita masuk ke langkah mengimplementasikan atau menyatukan daripada desain dengan akrilik. Kita buka dulu lapisan penutup akrilik pada salah satu bagian saja dulu ya teman-teman. Tidak perlu semuanya, kita pilih salah satu bagian saja dulu. Kita buka penutup akriliknya. Pastikan teman-teman bisa membukanya tidak sulit. Cuma dibutuhkan kesabaran dan ketelitian saja. Oke, kita buka. Kita ambil dulu bagian ujungnya. Setelah kebuka, kita atur agar bagian depannya semuanya kelepas. Kemudian kita tarik langsung ke bawah, semuanya keambil. Oke, kita ambil semuanya ke bawah, kita tarik. Pastikan tidak ada yang tersisa. Oke, kita tarik terus pelan-pelan teman-teman ya. Kita tarik pelan-pelan biar tidak ada yang robek kesisa, biar hasilnya maksimal. Oke, kalau sudah, kita semprotkan dulu di sini cairan hasil dari campuran sampo. Kita semprotkan merata ya teman-teman. Karena di sini sebagai salah satu media agar kita bisa mengatur posisi dari desainnya di akrilik tersebut tanpa merusak bagian perekatnya. Ketika sudah, kita langkah berikutnya membuka bagian dari desainnya. Kita buka bagian desainnya, kita lepas dulu untuk bagian penutup dari perekat lemnya. Ingat teman-teman, kita buka pelan-pelan, jangan sampai merusak bagian utamanya. Kita buka, kita bisa menggunakan kuku jari kita. Kita buka pelan-pelan. Jangan terlalu nafsu, jangan terlalu emosi. Memang agak sedikit susah, tapi juga tidak terlalu susah. Kita buka. Pastikan tangan kita tidak menyentuh bagian lem tersebut. Nah, setelah dibuka sama kita semprotkan juga pada bagian lemnya cairan dari sampo tersebut. Pastikan merata juga teman-teman. Gunanya cairan sampo ini agar memudahkan kita saat menyatukan dari desain ke akrilik dan bisa mengaturnya. Kalau sudah kita satukan teman-teman ya. Kita setting, satukan. Karena tadi ada cairan sampo. Di saat disatukan kita masih bisa geser-geser. Tidak usah khawatir teman-teman.
Kita tempel saja dan kita geser-geser. Pastikan untuk posisi bagian bawah itu lebih besar daripada bagian atas. Nah, kita geser-geser mendekati rapi aja teman-teman. Ketika sudah, maka kita akan buang bagian cairannya. Menggunakan kain atau tisu boleh. Caranya dipegang bagian bawahnya dan kita usap-usap agar airnya keluar. Agak sedikit tekanan teman-teman ya. Agak sedikit tekanan sambil dilihat-dilihat apakah ada cairan yang tersisa. Kita keluarkan, baik itu geser ke atas, geser ke bawah, geser ke kiri ataupun ke kanan. Kalau dirasa sudah, kita balik sekarang. Kita balik, buang ke bagian arah yang berlawanan. Kita balik, buang ke bagian arah yang berlawanan sambil kita lihat-lihat. Jangan sampai ada cairan yang tersisa. Oke, ketika sudah selesai, kita juga bisa geser ke sebelah kiri kanan teman-teman ya. Menghindari adanya bagian cairan yang tersisa. Nah, ketika telah selesai ini dan dirasa sudah kering, sudah tidak ada cairan yang tersisa, maka langkah terakhir kita buka bagian belakangnya. Kita buka kembali bagian belakang penutup dari akriliknya. Di sini kita kembali membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Tidak perlu emosi, tidak perlu nafsu. Karena kita membutuhkan hasil yang sempurna. Pastikan teman-teman Pak Guru semuanya telah bisa melakukannya. Oke, kita buka pelan-pelan teman-teman. Kita buka pelan-pelan. Pelan-pelan saja seperti judul lagu. Nah, di sini kita sudah bisa lihat hasil yang kita buat. Wow, bagaimana teman-teman? Rapi sekali kan? Nah, kita masukkan ke bagian penyangganya. Kita masukkan ke bagian penyangganya, pastikan atas di atas, bawah di bawah. Dan inilah hasil akhirnya. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat, kita taruh, kita simpan, kita lihat hasil akhirnya teman-teman. Plakat pembuatan telah selesai dan hasilnya luar biasa, cukup bagus. Mungkin langkah terakhir nanti teman-teman bisa menggunakan lem bakar untuk mengunci antara akrilik dengan kayu penyangganya. Tinggal menyimpannya menggunakan lem bakar agar mengunci seperti halnya di sini. Pada bagiannya menggunakan lem bakar di sini teman-teman ya. Sedikit aja ditetes aja bagian kiri kanan agar hasilnya maksimal. Dan inilah hasilnya. Teman-teman semua dijamin bisa melakukannya, membuatnya ketika dibuat dengan teliti. Kita akan proses satu lagi untuk bagian yang putih. Oke, kedua kita kembali lagi melakukan proses yang sama, tetapi kali ini untuk bagian yang berbackground putih. Kita akan kupas lagi bagian penutup dari akriliknya. Oke, kita percepat saja videonya karena prosesnya sama saja. Kita membutuhkan cairan dari campuran air dan sampo. Oke, kita buka, kita lihat hasilnya. Buat teman-teman yang memiliki kendala ataupun mendapat pengalaman lain, silakan komentar di kolom komentar. Pak Guru Channel akan coba membantu memberikan solusi-solusi terbaik. Ingat, pembuatan ini dibuat secara manual tanpa menggunakan banyak aplikasi dan dengan biaya seminimal mungkin. Buat teman-teman semuanya yang ingin berwirausaha bisa mengikuti teknik ini. Oke?
cara membuatnya? Tentunya kalau teman-teman sobat hebat Pak Guru Channel melihat video ini tanpa di skip dari awal sampai akhir, akan mendapatkan hasil yang seperti Pak Guru coba di sini. Hasil dari berbagai macam plakat yang dibuat ini dibuat dengan manual saja tanpa menggunakan banyak biaya dan banyak aplikasi. Cukup menggunakan Canva dan Microsoft Word saja. Pastikan teman-teman Pak Guru semuanya mencobanya, dan jangan lupa dukung channel Pak Guru ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komentar. Salam hebat buat kalian semua dari Pak Guru Channel.